Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama kan Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah. Menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Semua sebetulnya PPATK tahu. PPATK sudah punya data bahwa dari ratusan triliun di korupsi itu uangnya lari kemana saja. Ini uang ada yang masuk ke rekening ASN, uang ada masuk ke politisi, ada masuk ke jaringan yang berdekatan dengan istana. Kalau misalnya KPK mau, bukan harusnya mau, karena dia punya kewajiban untuk melakukan proaktif investigation, lakukan pendidikan di semua proses PSN itu yang diduga kuat ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Datanya ada di mana? Ada di PPATK. Nanti itu semua uang koruptor kita kejar kembali ke nanti maling-maling kita akan kejar semua itu ya supaya anak-anak kita pintar-pintar ya. Terima kasih. Kalau ditelusuri kemana saja tuh uang yang 500 triliun lebih itu ada ke politisi, ya kan? Ada ke birokrat, ada ke ASN. Saya nggak tahu. Bisa juga ada ke istana kan begitu. Ini kurang lebih hampir 200 PSN se-Indonesia ini yang perlu kita bongkar. Pola-pola PSN ini narasinya itu pola yang sama. Awalnya ini proyek bisnis full swasta. Tiba-tiba kemudian berubah. Melibatkan uang APBN, IKN, WUS, BSD. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta waktu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak? Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak, di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan Pak. Saya pernah laporkan di KPK itu kan persoalan interaksi antara managing direktur dari PTSM itu punya anak, lalu berkolaborasi anaknya managing direktur dengan anaknya presiden membentuk perusahaan itu yang kemudian banyak uang masuk ke perusahaan yang mereka bentuk ini. Waduh, kejahatan dan kezaliman rezim Jokowi dibahas dalam rapat DPR RI, di mana proyek bendungan yang dibangun sampai saat ini tak ada yang berfungsi karena tak ada saluran irigasinya. Berapa uang rakyat yang dihamburkan untuk proyek tak jelas seperti ini? Ini jelas upaya memanjakan oligarki dengan proyek yang gak jelas. Sementara Prabowo berjanji akan mengejar para maling yang main-main dengan uang rakyat.
untuk dikembalikan kepada rakyat. Jokowi sepertinya benar-benar dalam bahaya besar dengan temuan ini. Jelas ini sebabkan kerugian negara triliunan rupiah. Anggota DPR soroti banyaknya bendungan yang dibangun era Jokowi tak berfungsi, rezim lama itu jahat. Anggota DPR RI Mori Hanafi menyebut rezim Presiden ke-7 Joko Widodo itu jahat, diungkapkan di hadapan Menteri Pekerjaan Umum atau PU. Saat itu anggota DPR RI melakukan rapat kerja di gedung DPR RI bersama dengan Kementerian PU berlangsung pada hari Senin 17 November 2025. Menurutnya bendungan tersebut banyak yang tidak terpakai karena irigasinya tidak ada. Politikus Nasdem itu pun mencontohkan bendungan Tanju di Dompu, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selain belum memiliki saluran irigasi, pembangunan bendungan juga menyisakan persoalan lahan. Karena dia menegaskan rezim sebelumnya jahat karena membangun tanpa peduli akan terpakai atau tidak. Belajar dari hal itu, dia berpesan pada Menteri PU saat ini agar hati-hati, selektif dan dalam pembangunan proyek.